Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kasmina SPD, calon guru penggerak angkatan 4 SMP Negeri 3 Raha, dalam demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana demonstrasi saya? Selamat menyaksikan. Sebagai seorang pendidik, seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Kita guru sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak kepada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral. Pada materi ini saya mempelajari dilema etika dan rujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di SMP Negeri 3 Raha dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu Komunitas Praktisi SMP Negeri 3 Raha. Komunitas praktisi kami buat dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi guru. Pertemuannya dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama pada semua anggota komunitas teman guru tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar cara pengambilan keputusan. Sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan rujukan moral. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Dan untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah awal untuk identifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar dilema etika atau rujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Maka dari itu, sebelum melakukan pengambilan keputusan pada situasi dilema etika, ada 4 paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami bersama, yaitu 1. Individu lawan masyarakat atau individu versus community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Dan keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. 3 prinsip pengambilan keputusan, yakni berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Adapun 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. Dalam pengujian benar atau salah ada 5 uji. Yang pertama, uji ilegal. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi ini? Uji yang kedua, uji regulasi atau standar profesional.
Dari situ menyakup apakah ada pelanggaran aturan atau kode etik dalam kasus tersebut. Yang ketiga, uji intuisi, yaitu berdasarkan perasaan Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini. 4. Uji halaman depan koran. Apa yang Anda rasakan jika keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Uji yang kelima, uji panutan atau idola. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai dalam penyelesaian dilema etika. Langkah ketujuh, investasi opsi trilema. Langkah ke-8, membuat keputusan. Langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Besok, minggu depan, atau hari apa lagi? Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya menyelesaikan pembelajaran dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah dalam situasi dilema etika yang ada di lingkungan sekolah dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi, setelah saya mendapatkan pengetahuan ini, maka saya akan mencoba mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, sangat merasa terbantu dengan adanya materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini. Sebab dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema, tapi belum bisa memanage sebuah keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Melalui semua materi yang telah dipelajari dari modul, sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif, sehingga membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Hal itu dilakukan juga untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berpihak pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar. Dalam praktik menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sudah tentu saya tidak bisa sendiri karena saya juga baru belajar. Jadi, saya butuh pendamping untuk mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah. Tentunya saya akan meminta bantuan rekan sejawat sebagai anggota praktisi atau juga teman calon guru penggerak lain yang ada dalam satu lingkungan sekolah. Tentunya saya juga memerlukan bantuan informasi, kritikan, baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, maupun anggota praktisi yang lain untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga bisa dihasilkan sebuah keputusan yang efektif dan bermanfaat untuk semua pihak. Terima kasih telah menyimak video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.